ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزئ به صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم. Abu-abu buku para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Segenap lapisan puja sama-sama menyembah kehadiran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah sampun anugerah yang sangat mulianya mantan lebih kesempatan hidup kepada kita Bandung sehingga lindanya berada dalam sebuah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan saling sama-sama mencurahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para al dan sahabat-sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan Abu Ibu Masjid selaku murid dan bersama, yang terhormat panitia masjid, remaja masjid, dan kepada seluruh jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegang dalam sebuah hadis, Atani Jibril alaihi salam, datanglah kepadaku Jibril alaihi salam. Faqal, lalu Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit, hiduplah sesuka karena sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq, dan cintailah siapapun karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bih,
dan lakukan apapun yang kamu inginkan, karena sesungguhnya kamu akan dibalaskan dengan perbuatan tersebut. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Dalam hadis tersebut, Jibril alaihi salam menitipkan 3 pesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada hakikatnya pesan tersebut bukanlah untuk beliau, kelak untuk Nabi tadi. Dikarenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul anak, sebaik-baik manusia, yang tidak pernah melakukan kesalahan dan tidak pernah berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah lalai sedikit pun daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikat pesan Jibril tersebut adalah kepada kita sebagai umatnya. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Pesan yang pertama yang disampaikan oleh Jibril yaitu tentang kematian. Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka, hiduplah semau, karena sesungguhnya kamu akan mati. Urutnya oleh kitanya takdir dalam dunia ingin mencari kehidupan yang bagaimana? Apakah dalam dunia kitanya ingin mencari pangkat dan jabatan? Apakah dalam dunia kitanya ingin mencari harta kekayaan? Ataukah dalam dunia kitanya hanya ingin semata mengejar dunia saja? Atau dalam dunia kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Silakan. Tapi ingat pada akhirnya, fa innaka mayyitun, kamu akan mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak menyampaikan pesan-pesan tentang kematian. Karena umumnya naluri manusia, wadah saat didapatkan kenikmatan dunia, wadah itu kenikmatan dunia tidak akan lupa dengan akhirat. Wadah kata dulu makan dalam dunia, tanya dua kepada mati. Maka oleh karena demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak berpesan tentang yang namanya kematian. Ulunnya kadang-kadang mereka sama-sama dalam masjid, dalam kahul masjid sama-sama, tak tunaikan ibadah sama-sama. Mungkin kadang si aktif, kadang sinok, kadang lusa, kita tidak ada yang tahu kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu adalah satu hal yang sangat misterius. Satu hal yang tidak dapat dideteksi oleh siapapun. Seandainya ada pakar yang ingin meneliti kapan terjadinya kematian, tidak. Maka tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, tugas kita sebagai orang yang beriman adalah banyak-banyak mengingat kematian dan mempersiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian. Maka dalam satu hadis Nabi berpegang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Umar menceritakan oleh Abdullah bin Umar tiba-tiba dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teruslah seorang pemuda dari Madinah, pemuda Ansar, bertanya
Bertanya oleh pemuda tersebut, "Ya Rasulullah, siapakah mukmin yang terbaik ya Rasul? Dan iman yang paling luar ya Rasul?" Rasul menjawab, "Orang yang paling baik akhlaknya." Lalu pemuda tersebut bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, manakah orang yang beriman yang paling cerdas?" "Dan beriman yang paling cerdas ya Rasul." Rasul menjawab, "Orang beriman yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Dialah orang yang paling cerdas." Maka oleh karena demikian, walaupun senang hana senang lezat, suka tidak suka, walaupun setiap saat kita lari dari kematian, terus kita menghindar dari kematian, tapi ingat, kematian itu akan tetap menjumpai kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Lepas Allah, apabila ajal tersebut telah tiba, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendahulukan dan tidak akan melambatkan. Waktu di saat kantuk jatah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kantuk saat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum saja pat yang tadi tetap nyawa akan muncul di malaikat Israfil alaihissalam. Oleh karena demikian, Abu-abu tubuh para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mempersiapkan bekal. Dan bekal yang paling baik adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempersiapkan amal ujiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih yang bulan Rajab. Bulan Rajab Lepegah adalah bulan salah satu daripada bulan haram, bulan mulia sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga yang bergandengan, satu yang berpisah, yaitu bulan Rajab. Maka oleh karena demikian, dalam bulan Rajab ini lihat rahmat Allah Subhanahu wa taala, lihat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Abu-abu para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah siapapun, karena sesungguhnya kamu akan berpisah dengannya. Kita sebagai manusia pasti ditanya, ada keluarga, ada anak, ada istri. Pasti dia cinta kepada anak, pasti dia cinta kepada istri, cinta terhadap sesama. Kadang-kadang yang harta ada pula yang cinta terhadap hartanya, yang punya jabatan cinta yang terhadap jabatannya. Tapi ingat, pada akhirnya fa innaka mufariqu, apapun yang kita cintai akan kita tinggalkan di dunia ini ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harta yang kita bawa menuju alam barzakh kecuali apa yang kita infakkan di dalam dunia ini. Dan yang kamu sedekah, dan harta yang tak ubah jalan Allah.
menasih anak yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat kita cintai di dunia ini, tidak masalah. Tapi harus kita jadikan anak itu sebagai omset kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bujit anaknya omset kanyo di akhirat. Urangnya oleh kanyo bayangkan kuyai-kuyai silakan, tak masalah. Yang penting anak itu harus menjadi omset kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan kita persiapkan anak itu untuk menjadi insan yang penuh dengan ilmu dan adab di dalam hatinya. Harus kita jadikan anak itu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Harus kita tanamkan moral, kita tanamkan ilmu, kita tanamkan adab dalam hatinya supaya ia menjadi orang yang bermanfaat untuk agama, yang bermanfaat untuk negara, yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu omset kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, abu-abu buku para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, menganugerahkan oleh Allah hari kepada kita namun heboh heboh tajuk pendidikan agama. Karena enam tempat yang akan selamat di dunia dan akhirat insyaallah. Menyebab tempat lagi naudzubillah. Tunggu-tunggu para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Itu pesan yang kedua yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam. Kemudian pesan yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka mujzi'un bi. Lakukan apapun yang kamu inginkan, karena sesungguhnya kamu akan dibalaskan dengannya. Udah bedanya mulai poh 6 sampai poh 63 karena terlepas daripada pengawasan para malaikat. Maka setiap amalan yang kita lakukan, apakah amalan tersebut merupakan amalan kebaikan atau amalan tersebut adalah amalan kejahatan, maka kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, kita yang diberikan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan jabatan tersebut untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Katanya yang lebih harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan harta tersebut untuk menjadi hal yang bisa membuat katanya tawakal Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga katanya yang diberikan hal-hal yang lain harus ada manfaatnya untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya setiap apapun yang kita lakukan, baik itu kejahatan ataupun itu kebaikan, tidak terlepas daripada pengawasan para malaikat, dan kelak nanti di hari kiamat akan kita pertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Abu-abu buku para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat. Sebagai kesimpulan daripada penyampaian singkat tersebut, perlu kita ingat 3 pesan tersebut. Yang pertama, perlu kita ingat tentang kematian. Sampai dirinya waktu kata rumput lazat dunia, kata rumput kenikmatan dunia, lupa tentang akhirat. Menasib yang kedua, siapapun yang kita cintai silakan, tapi ingat kita akan berpisah dengannya. Maka oleh karena demikian, apabila kita mencintai seseorang, mencintai anak, istri, cintailah karena Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menasib dari yang Nabi Allah Subhanahu wa taala,
sabuk ataupun dua, mari kita jadikan anak tersebut sebagai omset kita ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang ketiga, apapun amalan yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas daripada pengawasan para malaikat, dan kelak kita akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang terhormat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk menjadi insan yang lebih baik dan menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama teman-teman dalam membacakan 50 rukun doa al-khutbah. Boleh simak, boleh dengar, ada yang salah, boleh tegur supaya masjid terulang dan sah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyhadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat وتابع بيننا وبينهم بالخير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أحيينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.